Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang sangat pantas serta patut. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Bahkan seluruh nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang serba terbaik untuk kita. Wabil khususil khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita seluruhnya Allah terima semua. Selawat teriring salam. Tak lupa pula kita sanjungkan juga pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat, bil khusus diri khatib pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, tentunya dengan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh perintah-perintah Allah dapat kita laksanakan dengan tulus, ikhlas, dan sadar diri. Begitupun sebaliknya, apapun itu larangan Allah juga berusaha semaksimal mungkin agar dapat kita tinggalkan juga dengan tulus, ikhlas, dan sadar diri. Dan hari ini alhamdulillah pas tanggal 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk waktu subuh. Dalam satu hadis dinyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Nuaim, Abu Nuaim Al-Kharaiti, Ibnu Kath, Ibu Askir, Asakir, dan Ibnu Jarir At-Tabari. Hadis itu menyatakan lamma kanatil lailati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kelahiran Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, irtajasa Iwanu Kisra wa saqata minhu. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, peristiwa yang pertama, balkon istana Kisra hancur runtuh berantakan. Yang kedua, arba'a asyarata surfah, 14 gereja pada saat itu runtuh semua, hancur berantakan. Yang ketiga, wa khamarasa narul farashi walam takhamada qabla zalika bi alfi amin. Api sesembahan orang Majusi saat itu pun padam, yang sebelumnya selama 1000 tahun tidak pernah padam. Yang keempat, wa ghadat bahairatu sawah, dan gereja pendeta Bakhirah saat itu pun amblas ke tanah. Dan juga yang kelima yang kita kenal dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dikenal dengan tahun gajah, sebab ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Yaman ini sudah buat gereja, dia tidak ingin tersaingi oleh Ka'bah, maka dia punya rencana ingin menghancurkan Ka'bah saat itu, pas dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW.
Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa ini dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah bertindak terhadap pasukan gajah? Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim hijaratim min sijil. Yang melempari mereka itu dengan tanah liat yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hancur luluh berantakan pasukan Abraha saat itu. Asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu kita saat melahirkan terasa sakit dan mules, kalau Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatina Aminah tidak merasakan itu. Yang dirasakan oleh Sayyidatina Aminah amat begitu tentram, nyaman, begitu kondusif. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, Nabi keluar cahaya. Bukannya keluar darah, tapi keluar cahaya sampai dengan negeri Syam. Dan bukan cuma itu saja. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, langsung sujud dan langsung berdoa. Bayi-bayi yang lain tidak ada yang seperti itu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, Nabi kita langsung sujud dan langsung mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, ummati, ummati, ummati. Dari semenjak lahir, Nabi kita sudah peduli kepada kita umatnya. Dia sebut lagi Allah, Allah, Allah. Bukan cuma sampai di situ saja. Ketika Nabi kita sudah menjadi seorang Nabi dan Rasul, dari semenjak kelahirannya pun Nabi kita sudah begitu sangat istimewa. Apapun itu Allah berikan. Seluruh yang kira-kira akan menjadikan Nabi kita terhalang untuk berjalan di muka bumi ini secara mulus, semuanya Allah ambil. Pertama, ketika Nabi kita berada dalam kandungan ibunya, ayahnya Allah ambil. Allah panggil, Allah tinggalkan dunia ini. Begitu selanjutnya ibunya, pamannya, kakeknya, sampai satu ketika para malaikat Allah bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana kekasihmu Muhammad? Semua keluarganya kau ambil. Bagaimana dengan kehidupan dia nanti? Kata Allah, wahai malaikatku, engkau tidak tahu, aku yang akan memeliharanya langsung. Jadi Nabi kita Muhammad SAW terjaga betul. Bahkan ketika masih kecil, Nabi kita Muhammad SAW dibelah dadanya ketika masih kanak-kanak. Dicuci hatinya dengan air zam-zam. Yang kedua, ketika Nabi kita akan Isra wal Mi'raj, begitu juga dibersihkan kembali. Maka Nabi kita maksum, tidak mempunyai dosa sama sekali. Akhlaknya pun Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad akhlak sangat agung. Tidak pernah Rasulullah marah. Maka kelahirannya saja sudah begitu istimewa. Sampai dengan dewasa, sampai dengan menjadi seorang Nabi dan Rasul pun sangat istimewa. Tidak pernah Rasulullah marah. Maka Rasulullah mengeluarkan satu hadis dalam ucapannya, la taghdab. Jangan kamu marah. Yang jadi introspeksi diri kita umatnya. Bagaimana kalau Rasulullah tidak pernah marah? Sudahkah kita bisa tidak pernah marah? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah nyatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada contoh yang sangat baik. Kayaknya berat untuk menyontoh Nabi kita Muhammad SAW secara keseluruhan. Minimal sedikit-sedikit dapat kita tiru bagaimana sepak terjangnya Nabi kita Muhammad SAW.
Bahkan satu ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk-duduk, datang malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, kekasih Allah, saat ini Allah lagi sedang menciptakan neraka. Neraka sudah 6 neraka Allah ciptakan. Yang saat terakhir Allah ciptakan lagi neraka yang ketujuh. Saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, di neraka yang ketujuh itu isinya umat dari mana? Malaikat Jibril tidak menjawab. Sampai berkali-kali Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril saat itu. Maka saat itu ketika malaikat Jibril menyampaikan bahwa ya Rasulullah, di neraka yang ketujuh ada umatmu yang belum sempat taubat sudah keburu meninggal. Saat itu juga Nabi kita mendengar kalimat ini, pingsan dan nangis kurang lebih 1 minggu. Sampai seluruh sahabat memberikan salam, tidak dijawab oleh Rasulullah. Sampai terakhir anaknya Fatimah tuh, Sayyidatina Fatimah memberi salam, baru Rasulullah menjawab. Dengan kondisi yang sudah amat sangat memprihatinkan saat itu kondisi Rasulullah. Begitu amat sayang dan cintanya Nabi kita kepada kita umatnya. Bagaimana dengan kita umatnya? Nabi kita sampai berucap pada Allah, wahai Allah, saya tidak akan redha kalau ada umat saya yang berada di dalam neraka. Jadi alhamdulillah Nabi kita nggak redha kalau ada umatnya di dalam neraka. Insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan catatan jangan sampai kita mampir dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saat itu ada sebagian umatnya, jangan kita yang mampir di sana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muhajirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak lagi kecintaan Nabi kita kepada kita umatnya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita? Apakah setiap bulan Rabiul Awal kita hanya memperingati acara seremonial saja? Setelah itu realisasi daripada apa yang Rasulullah sampaikan, sudahkah kita lakukan? Tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukannya? Kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sholat tidak berjamaah, sudahkah kita melakukan itu? Kalau Nabi kita Muhammad SAW manusia yang sangat disiplin, tidak pernah hadir belakangan, selalu paling dulu, sudahkah itu kita lakukan? Kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ta'lim, bahkan Nabi kita memberikan satu motivasi hadis yang sangat sakit. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari semenjak buayan sampai masuk liang kubur. Artinya batasan orang nuntut ilmu agama mati. Kalau dia masih hidup, masih berkewajiban untuk nuntut ilmu agama Allah. Begitu sayangnya Nabi kita kepada umatnya, apapun beliau kabarkan kepada kita, apapun itu yang untuk menyelamatkan umatnya, beliau kabarkan. Karena memang dari semenjak lahir, beliau sudah sebut-sebut nama kita. Bahkan ketika ruhnya akan dicabut, beliau juga akan sebut kita. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di sisa-sisa umur kita ini, Allah jadikan dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqomah. Dan kita mohon juga kepada Allah, semoga kelak apabila Allah panggil kita meninggalkan dunia ini, kita mohon dipanggilnya kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil gurar mattasalat ainum binazar wa udhunum bi khabar yaumina hadza ila yaumil mahsyar amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha al-'azima yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.